Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Hura, Haura, dan Rahma. Hai guys, jadi kita hari ini bakal bahas satu topik yang deket banget sama kehidupan remaja zaman sekarang. Tapi sebelum itu kita bakal kenalin diri kita dulu. mulai dari kakak aja. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Rahmawati AM9, mahasiswi semester 2 dari Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 031014250002. Jadi sekarang giliran aku yang bakal memperkenalkan diri. Jadi halo semuanya, perkenalkan aku Haura Husin. Aku juga adalah bagian dari mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor NIM 031014250009. Oke guys, jadi langsung aja kita bakal masuk ke topik yang bakal kita bahas hari ini. Kira-kira teman-teman atau penonton udah ada yang tahu belum sih topik apa yang bakal kita bahas terkait remaja? Jadi kak, kalau misalnya berhubungan atau membicarakan soal remaja, pasti bukan pasti juga sih, tapi kita bisa memastikan kalau itu tentang percintaan. Ya kan? Iya, Benar nggak? Benar banget. Karena memang masa-masa remaja itu kan masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Jadi mereka itu melewati masa-masa pubertas, dan pubertas ini ya itu kan emang udah fase-fasenya mereka. Oke, jadi inti topik kita hari ini apa sih kak? Jadi inti topik kita hari ini, jadi kita mau membahas bagaimana atau apa sih pengaruh hubungan romantis dalam motivasi belajar siswa atau studi belajarnya mereka, siswa remaja, khususnya dalam sudut pandang mata kuliah psikologi pendidikan. Oke guys, jadi itu topik yang bakal kita bahas hari ini. Jadi karena banyak banget pendapat nih, katanya kalau pacaran itu bisa mengganggu studi kita atau kayak membuat kita jadi malas belajar, bahkan nilai itu bisa jadi turun. Tapi ada juga yang bilang katanya kalau mereka pacaran itu mereka bisa dapat semangat belajar lagi karena ada support system dari pasangan mereka. Jadi menurut pendapat kakak gimana nih tentang fenomena anak-anak remaja yang berpacaran di usia sekarang remaja ya? Iya. Jadi kan kalau misalnya remaja itu kan masa peralihan ya, masa peralihan dari anak-anak ke remaja nih. Jadi ada pubertas lah, mereka melewati masa pubertas, dan memang kak, fenomena kayak gini tuh udah sering banget kita jumpai di lingkungan sekolah. Iya, benar banget. Ya, karena ada memang itu kan ada dampak negatif dan ada dampak positif kan. Jadi kita punya dua pendapat nih. Jadi ada pro sama kontra. Nah, kalau misalnya bagian positifnya, ada beberapa siswa yang motivasi belajar mereka, semangat belajar mereka meningkat ketika mereka sedang menjalani hubungan romantis atau pacaran. Karena apa alasannya? Karena mereka itu merasa diperhatikan, didukung. Ya, Jadi kayak istilahnya mereka dapat support dari pasangan mereka support yang system. mereka dapat. Support system benar-benar. Karena kan support system itu memang kan kayak keluarga, sahabat, tapi ada anak yang benar-benar tidak dapat support system dari keluarga atau teman. Jadi mereka ini larinya ke pasangan. Makanya kenapa mereka merasa didukung, dihargai, dan juga diberikan perhatian. Tapi kak, ada juga di bagian negatifnya, ada beberapa siswa yang memang saat mereka menjalani hubungan pacaran di dalam masa studi mereka, di dalam pelajaran mereka ini, pendidikan mereka itu malah dongkak. Jadi konsentrasi belajarnya mereka itu malah menurun. Oh, jadi kayak mereka lebih fokus ke pasangan mereka. Ya, jadi pendidikan mereka ini jadi kayak terabaikan gara-gara mereka lebih fokus ke pendidikan mereka, ke hubungan romantis mereka ini. Jadi bingung kak, mau pilih pasangan atau mau pilih pendidikan, karena dua-duanya ini adalah dua salah yang benar-benar sangat penting. Iya, benar banget. Kayak mereka bingung kan, kayak pendidikan ini lebih penting, tapi pasangan mereka juga nggak mungkin dong mereka abaikan. Dan iya kak, dan juga mereka itu kan labil kak, masih labil. Oh iya, benar banget. Kayak mereka masih bingung untuk ambil keputusan. Benar. Iya, bener banget sih kak. Jadi aku tuh pernah kayak baca salah satu teori dari Erik Erikson. Dia itu kayak bilang katanya remaja itu masih dalam tahap perkembangan karena mereka itu masih perkembangan emosinya, cara mereka mengambil keputusan itu mereka masih kayak labil gitu karena mereka masih dalam masa peralihan. Itu aja sih yang aku tahu. Tapi kalau kakak sendiri ada nggak lagi yang kakak tahu dari sudut pandang psikologi pendidikan ya?
Iya, menurut ahli nih. Iya, menurut ahli selain Erik Erikson itu kakak tahu nggak? Jadi tadi kan kalau menurut teori Erik Erikson itu namanya teori perkembangan. Jadi Erik Erikson mengatakan di dalam teorinya memang fase remaja itu adalah fase di mana mereka mengalami perkembangan emosi dan juga proses mencari jati dirinya mereka seperti yang kakak udah jelasin tadi. Jadi mereka itu sulit untuk mengontrol emosi mereka dan juga mudah terbawa perasaan, Kak. Iya bener banget Kak, aku setuju banget sama apa yang kakak bilang karena ada orang yang bilang katanya kalau pacaran ini ada dampak positif sama dampak negatifnya. Nah selain itu menurut kakak ada tujuan lain nggak kenapa topik ini harus kita bahas? Jadi pendapat kamu sama nih kayak aku. Iya benar banget karena orang pacaran itu pasti ada dampak positif sama dampak negatifnya. Jadi selain yang aku sebutkan tadi tujuannya itu karena kan ini ada dampak positif dan dampak negatifnya kan, jadi ada pro sama kontra. Jadi ini menjadi dua perdebatan yang ada di masyarakat. Benar banget. Ya kan? Iya, jadi ada satu kubu nih bilang kalau misalnya pacaran ini dampaknya dampak negatif semua. Kalau yang pacaran gak bisa selesai gini sekolahnya. Ada juga yang sebagian percaya sama sama pendapat mereka kalau dampak pacaran itu nggak selalu negatif, ada positif seperti yang aku bilang tadi. Terus juga karena topik ini khas sama siswa dan juga mahasiswa juga masih melekat sama yang kayak gini. Jadi karena topik ini dekat sama keseharian sehari-hari kita, jadi aku memutuskan buat mengambil topik ini buat kita bahas. Oke, jadi kan tadi kakak udah bilang kalau topik ini tuh dekat banget sama keseharian kita. Dari kakak sendiri, kakak punya pengalaman nggak sih tentang topik yang kita bahas hari ini? Jadi kalau buat pengalaman ada sih Kak, karena waktu itu sebelum aku mau podcast dan membahas topik ini, aku sudah terlebih dahulu untuk melakukan penelitian atau wawancara. Oh, kakak udah wawancara salah satu siswa atau? Iya, siswa remaja kelas 10 kan. Kelas 10 itu ya peralihan kan Kak. SMA ya? Peralihan di tengah-tengah. Jadi kelas 9 dan kelas 10 kan, peralihan dari kelas 9 ke kelas 10. Jadi itu berarti kayak dari SMP ke SMA. Pas banget sih itu. Iya, pas mereka kelas 10 bukan kelas 9 ya, pas kelas 10. Oh iya. Nah, waktu itu aku memutuskan buat mewawancarai dia karena memang dia adalah subjek yang siap buat diwawancara. Jadi aku udah minta izin dulu ke dia, aku bilang kalau ada beberapa pertanyaan yang akan aku ajukan. Sebelum itu aku tanya dulu kalau dia ada punya pasangan apa enggak. Nah, katanya emang punya, sekarang ini masih menjalani hubungan pacaran. Nah, aku selain dia ini aku juga wawancarai pasangannya, si cewek ini. Jadi kakak wawancari 2 orang pasangan. Jadi di situ aku udah minta izin buat nanya-nanya kalau gimana hubungan mereka gini gitu. Ada Kak, salah satu pertanyaan aku itu hubungan romantis atau pacaran itu bikin mereka terganggu nggak di sekolahnya mereka, pendidikannya mereka. Nah, jawaban si anak ini kayak gini. Sebenarnya itu tergantung di karakteristik mereka masing-masing. Karena kalau dia pribadi, hubungan romantis itu malahan bikin dia ini lebih semangat Kak, lebih motivasinya itu lebih meningkat. Dan aku situ nanya Kak kayak kenapa kok bisa motivasi belajarnya meningkat? Bukannya kalau misalnya udah pacaran tuh kan udah kayak pasangan doang, terus udah bucin lah istilahnya, bucin. Nah, dia bilang karena dia ini merasa didukung Kak, dia merasa diperhatikan. Ketika dia malas belajar, ada seseorang yang kayak ayo kerjain tugas, semangat gitu. Jadi dia ini kayak mau ngebuktiin gitu Kak sama pasangannya kalau dia tuh bisa gitu. Iya, dan pasangannya juga ini Kak, pasangan si cowok ini juga termasuk orang yang bukan kayak males-malesan gitu, jadi mau grow up bareng-bareng. Oh, ini keren banget, mau aku juga tuh kayak bersama ya. Ya aku kayak kita mahasiswa tapi kayak lihat anak lucu ya. Lucu. Wen ya guys. Nah, habis itu Kak, aku nanya kan ke si cewek, pernah nggak si pasangannya ini kayak males-malesan? Nah, si cewek waktu itu si pasangan yang perempuan ini mau jawab Kak, tapi si subjek cowok ini bilang kalau pernah waktu itu dia sempat malas karena milih buat ketemu sama ceweknya dia daripada ngerjain tugas. Tapi pasangan ceweknya ini, si cewek bilang daripada kayak gitu mending mereka ini kayak ya udah ayo ketemu sambil belajar. Jadi studi date nih ceritanya mereka. Iya, kayak ketemu aku nanti sendiri loh Kak. Jadi
bagus ya kalau mereka kayak misal kangen, mereka ketemu, tapi mereka ketemu tugasnya selesai, Iya, jadi benar. banyak ilmu yang mereka dapat. Iya, jadi daripada kayak ketemu yang sia-sia doang, mending mereka ketemu lepas rindu gitu, kayak sekedar komunikasi, tapi sambil belajar, sambil ada yang dikerjain. Nah, itu yang kayak, oh ini dampak positif dari mereka. Aku nanya, ada dampak negatif yang kalian rasain nggak di hubungan kalian selama ini? Mereka itu kalau nggak salah udah jalan satu kan? Satu tahun. Lumayan lama ya. Lama, iya. Kalau ibarat anak mereka udah bisa merangkak. Neraka. Iya kayak gitu. Nah abis itu ada juga beberapa pertanyaan yang aku ajuin. Pernah nggak kayak bingung nentuin antara mau belajar sama mau ketemu? Aku nanya di sekolah kan, masih dalam lingkungan sekolah. Oh iya. Nah bingung nggak nentuin masuk pelajaran atau malahan ketemu aja? Nah kata si cowok ini, enggak kak, mereka ini ada namanya itu pembatasan. Mereka itu interaksinya itu pas mereka udah selesai jam pelajaran. Oh, pas istirahat berarti. Mereka itu si cowok juga bilang kalau mereka itu ada apa namanya kayak ya pokoknya interaksinya itu dibatasi lah. Oh, iya. Kayak nggak dicampur. Kayak mereka ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Mereka nggak boleh interaksi di waktu tertentu gitu. Di waktu tertentu nggak boleh interaksi dulu, harus fokus belajar di dulu. pendidikan dulu gitu kak. Jadi dari jawaban si anak ini, dari jawaban si subjek cowok yang aku wawancara ini, aku di situ meneliti kak bahwa memang itu kan ada teorinya kak, teori perkembangan dari Erikson. Kalau mereka misalnya kan masih mencari jati dirinya, dan aku bilang kak kalau kan kalian ini masih remaja kan sekarang, jadi kayak ya udah fokus dulu aja ke pendidikan kalian. Kalau mau pacaran ya udah boleh, tapi tetap memperhatikan pendidikan mereka. Kalau misalnya ditanya kalian harus prioritasin pendidikan atau pasangan, ya jelas pendidikan dong harus berprioritaskan kan kak. Nah gitu, mereka juga bilang iya sih kak, karakter orang-orang itu kan berbeda-beda, ada yang dampak negatif sama dampak positif. Dan kebetulan yang aku wawancarai ini, dia itu kasusnya itu pengaruh hubungan romantis, tapi di dalam motivasi belajar siswa sudut psikologi pendidikan di dalam sudut pandang yang positif gitu loh kak. Oh ya, jadi kita ini lihat dari si cowok sama si pasangan ini, mereka punya dampak positif dalam hubungan mereka. Ya. Kalau misalnya dampak negatif sih aku nggak wawancarai sih kak, aku nggak nemu subjek yang bisa aku wawancarai, tapi ada dari data-data gitu aku ketemu kak, kalau ada yang membahas juga dari dampak negatif. Nah, dan menurut jurnal yang pernah aku baca sih kak, jurnal Inovasi Global tahun 2024, di situ ada penelitian yang menyebutkan bahwa memang pacaran itu tidak selalu berdampak negatif, selalu ada juga dampak positif yang seperti aku sudah ceritakan tadi. Kenapa menyebutkan hal seperti itu? Hasil penelitiannya itu mengungkapkan bahwa memang hubungan romantis yang dijalani secara sehat itu kak bisa menimbulkan semangat dan juga rasa kayak ingin bersama, jadi pengen grow up bareng. Ya. Ingin tumbuh, ingin tumbuh bersama. Jadi motivasi belajar mereka, semangat belajar mereka jadi itu meningkat karena mereka ini dijalani bersama orang yang mereka suka, jadi dijalani bersama orang yang mereka cinta gitu loh. Lalu ada juga jurnal psikologi Udayana itu sama kak kayak jurnal yang Inovasi Global tahun 2024 ini. Jadi hubungan positif yang dikaitkan atau yang mereka bangun bersama itu bisa meningkatkan motivasi belajar, semangat belajar mereka. Sama sih kak. Jadi dampak positif dari beberapa literatur itu memang sama. Kalau misalnya hubungan yang dibawa dengan sehat, hubungan yang dibawa dengan sehat relationship, bukan toxic relationship, itu bisa meningkatkan atau bikin mereka tumbuh bersama, grow up. Tapi kak itu harus tergantung karakteristik atau pribadi masing-masing kak. Jadi orangnya sih gimana mau bawa hubungan. Iya. Kalau misalnya satu orang ini pengennya hubungan yang sehat, tapi satu orang ini toksik, itu nggak bisa nyatu kak. Karena harus sama kak, harus punya mindset, harus punya tujuan yang sama. Kalau kata Jokowi sih, perasaan ini tolong sama. Nah ya. Iya. Harus punya tujuan yang sama kak. Oke, jadi gitu kak. Jadi ada dampak positif dan juga negatifnya. Karena itu topik ini penting banget kita bahas karena ada dua pendapat, pro sama kontra. Oke guys, jadi kan tadi kakaknya udah bahas apa aja sih dampak positif dari hubungan di usia remaja. Nah sekarang aku tuh mau bahas tentang pengaruh negatifnya. Apa aja sih pengaruh negatif hubungan di usia remaja itu? Oh, kakak juga langsung turun penelitian? Enggak, aku nggak turun, tapi aku ada literatur dari jurnal
inovasi global kalau nggak salah. Itu kayak sama yang Iya, literatur aku iya, cari tahu. dong tahun itu 2024. Iya, tahun 2024. Nah, dalam jurnal ini katanya itu menyebutkan bahwa minat dan motivasi belajar siswa itu berkurang karena fokus mereka itu terbagi sama pasangannya. Jadi mereka kayak yang udah kakak bahas tadi, mereka itu kan masih di dalam masa peralihan. Jadi mereka itu sulit mau menentukan mereka mau fokus kemana dulu nih, ke pasangannya atau ke studi mereka. Juga kan Kak, selain penelitian atau literatur itu banyak juga yang bahas kayak di TikTok, di media sosial gitu. Kalau memang banyak dampak-dampak negatif dari pacaran ya. Selain yang kita sebutkan tadi, ada juga beberapa dampak negatif. Kayak kakak tahu yang bunuh diri gara-gara kayak cinta-cinta gitu. Iya bener banget, sampai ada pernah FYP di TikTok aku tuh mereka tuh sampai bunuh diri karena putus cinta. Yang gantung itu kan Kak? Iya, itu yang mereka bunuh di diri. media sosial. Mereka nggak mikir ke depannya itu gimana. Di sini kita bisa lihat kalau memang banyak peran yang harus kita libatin nih Kak. Peran keluarga, peran guru, peran teman-teman, apalagi peran keluarga ini yang paling penting banget sih Kak. Iya sih, karena banyak katanya juga yang bilang mereka tuh cari perhatian ke pasangan mereka karena mereka di keluarga mereka tuh mereka nggak dapat gitu, perhatian. Kak. Jadi yang kayak kelihatan bergantung banget sama pasangannya itu Kak, mereka biasanya kurang kasih sayang, kurang dapat peran dari keluarga. Jadi topik ini juga kan kita mau lihat nih dari sudut pandang psikologi pendidikannya. Nah, menurut yang pernah aku baca nih teori dari Erik Erikson, mungkin ini masuk di topik yang kita bahas hari ini. Katanya remaja itu adalah mereka itu masih mengalami fase peralihan, yang dimana mereka itu emosinya belum terkontrol, mereka masih labil, mereka juga itu masih bingung untuk mengambil keputusan. Nah, itu aja sih yang aku ketahui tentang teori psikologi pendidikan. Dari kakak sendiri mungkin ada nggak buat nambah gimana sih sudut pandang psikologi pendidikan terkait topik ini? Jadi harus banyak teori ya, berarti nggak cukup satu doang nih. Iya, kita kan harus kita nggak cukup untuk satu teori untuk membandingkan. Iya benar setuju. Kita harus ada. Iya. Jadi tadi aku udah sempat bahas nggak sih yang pubertas itu, ada kan? Iya benar banget. Iya. Itu kan dari remaja kan itu mengalami masa pubernya. Iya, aku juga ya. Itu teori Erikson itu memang ada berkaitan dengan yang kita bahas di podcast kali ini karena dia kan perkembangan remaja. Dan juga ada teori satu itu dari teori behaviorisme dari Skinner. Apa tuh isinya? Jadi Skinner menyebutkan kalau perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh penguatan dari lingkungannya. Jadi perilaku seseorang ini dipengaruhi oleh stimulus penguatan lingkungan. Nah, jadi lingkungan ini yang lingkungan di mana dia berada di situ. Contohnya ya berperan penting juga ya. Iya Kak, kalau lingkungan itu berperan penting banget sumpah. Kayak secara sederhananya itu kan kita bahas motivasi belajar nih ya. Jadi motivasi belajar itu dapat meningkat seperti yang aku bilang tadi kalau hubungan romantis yang dijalani ini sehat Kak. Jadi penguatannya itu ada penguatan positif dari yang dia jalani. Beda lagi kalau misalnya anak ini menghabiskan banyak waktu bersama tapi enggak ngerjain tugas. Jadi dia menghabiskan waktu bersama tanpa mengerjakan tugas atau mengabaikan tugas sekolahnya. Jadi mereka jadi lebih ke negatif ya. Jadi penguatan negatifnya itu lebih kuat daripada penguatan positifnya. Oke, jadi intinya itu kan dari pribadi masing-masing ya, gimana benar. Kita mau bawa hubungan ini, mau ke arah yang negatif atau arah yang positif. Jadi dari dua teori tadi yang udah kita bahas, dari teorinya Erik Erikson sama teorinya siapa tadi Kak? Behaviorisme Skinner. Itu. Ada nggak sih lagi satu teori nih yang berkaitan banget biar kita punya 3 teori untuk membandingkan, jadi kan ganjil. Biar kita punya perbandingan gitu. Kira-kira menurut kakak ada nggak teori yang berkaitan dengan topik kita? Satu lagi, harus banget nih ganjil. Harus dong, karena kita nggak bisa tentuin perbandingan kalau misalnya satu nggak ada gitu. Iya gitu. Jadi ada sih Kak. Yang menurut aku
teori ini kayaknya lebih berkaitan daripada teori-teori sebelumnya. Apa tuh? Boleh Iya. dong dikasih tahu sama teman-teman sekalian. Jadi ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Apa tuh Teori isinya? hierarki kebutuhan, namanya juga udah kebutuhan kan. Jadi Iya. menurut Maslow itu manusia memang memiliki, kita sebagai manusia itu memiliki beberapa tingkatan kebutuhan nih Kak. Iya, salah satunya apa tuh? satunya kebutuhan itu kebutuhan cinta dan juga rasa memiliki. Oh, jadi Itu, manusia itu butuh rasa cinta dan rasa memiliki ya. Karena memang kan kita hidup itu kan memang harus memiliki diciptakan kan berpasang-pasangan, tapi pasangannya Hawa dan juga Adam nih ya Kak. Ya, Garis bawahi. Kita garis tebal nih, kita garis tebal Adam dan Hawa. Jadi kita ada tingkatan, itu salah satunya kebutuhan cinta dan juga rasa memiliki. Nah, kebutuhan cinta dan rasa memiliki itu mencakup seperti kasih sayang, perhatian, persahabatan, ingin diterima, dan juga bagaimana kita mengasihi satu sama lain. Nah, kalau misalnya dalam konteks belajar atau motivasi belajar Kak, hubungan romantis itu memang sangat menjadi sumber dukungan bagi seseorang. Jadi ketika kita lagi down, ketika kita lagi terpuruk-puruknya kan, kita butuh kayak pundak gitu kan, kayak kita butuh pundak, kita mau capek, kita mau bersandar kemana nih. Jadi hubungan romantis itu sangat mempengaruhi atau menjadi sumber dukungan untuk seseorang di dalam masa pertumbuhan mereka atau masa belajar mereka. Untuk meningkatkan motivasi belajar, ada dukungannya itu dari teori kebutuhan hierarki dari Maslow. Ya, kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Iya. Nah, jadi tadi kita udah bahas apa pentingnya teori ini, kenapa penting teori ini kita bahas. Kita juga ada Kakak sendiri tadi udah turun langsung mewawancara. Kita juga udah bahas literatur yang mengenai dampak positif dan negatifnya pacaran di usia remaja. Terus kita juga udah kasih nih teori-teori yang dari sudut pandang psikologi yang membahas tentang topik ini. Berarti Kita udah di penghujung podcast nih. Nggak Tapi kerasa. sebelum itu Udah kita berapa menit ya kita udah berapa bahas? menit nih? Nggak tahu ya ini udah berapa menit. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Udah di ujung banget nih. Belum. Kita di sini selain kita udah kasih apa tujuannya, teorinya bagaimana, kita udah juga ngasih literatur dari jurnal-jurnal. Di sini kita juga pastinya mau kasih solusi untuk adik-adik di luar sana. Kalau ada dampak, pasti ada solusi. Iya, benar banget tuh. Jadi kita di sini mau ngasih solusi bagaimana cara kita untuk apa ini? Jadi di sini kita mau ngasih solusi bagaimana supaya adik-adik di luar sana, khususnya anak-anak remaja bisa menangani kasus ini. Ya. Jadi dari kakak mungkin ada solusi buat adik-adik di luar sana bagaimana supaya hubungan mereka yang mereka jalani itu bisa ke sisi positif. Iya. Jadi kan Kak, kalau misalnya kita ngasih solusi itu bukan kayak solusi gimana mereka supaya berhenti pacaran atau itu nggak bisa sih. Kita nggak bisa buat kayak berhentiin orang buat nggak pacaran atau mutusin hubungan romantis itu, karena memang itu kan udah tadi dijelasin kalau itu kebutuhannya mereka. Mau kita secerca apapun ngomong, kalau diri mereka sendiri ya masih suka, apalagi kan remaja, nakal psikologis Iya. Nah, kalau untuk solusinya itu buat supaya hubungan mereka ini tetap jadi hubungan yang sehat nih, kayak ke positif, hubungannya itu positif, sehat relationship, healthy relationship. Itu aku punya satu solusi itu dengan membatasi komunikasi mereka saat jam belajar. Jadi salah satu solusi yang dapat kita lakukan itu membatasi komunikasi dengan pasangan ketika jam pelajaran berlangsung. Solusi ini didukung oleh teori belajar sosial dari Albert yang menjelaskan kalau perilaku siswa itu terbentuk melalui kebiasaan dan juga lingkungan sosial. Jadi jika siswa membiasakan diri dengan fokus saat belajar dan tidak terus-menerus berduaan atau bermain, maka kebiasaan ini akan membantu mereka untuk menekuni apa yang mereka sudah tekuni atau menekuni konsentrasi belajar mereka, Kak. Iya, benar banget. Jadi kepribadian itu terbentuk dari bagaimana kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Jadi dengan kayak membatasi komunikasi saat waktu belajar, jadi mereka itu bisa fokus dulu nih sama studi mereka. Iya, jadi nggak kebagi-bagi. Jadi kalau misalnya lagi pelajaran ya udah fokusnya itu ke pelajaran full. Kalau udah di luar
ya udah baru mau bicara ngomong komunikasi gimana ya silahkan, tapi tetap yang paling diprioritaskan itu adalah pendidikan. Apalagi nih ya Kak, untuk perempuan kan, bagi perempuan itu nggak ada yang bisa selamatin dia kecuali pendidikannya sendiri. Ya benar-benar banget. Jadi itu penting banget sih pendidikan bagi perempuan di luaran sana. Itu kan solusi yang pertama. Kira-kira ada lagi nggak solusi buat adik di luaran sana? Ada sih Kak solusi selanjutnya. Tadi kan aku sudah jelasin kalau ada peran-peran yang harus dilibatkan kan di tumbuh kembangnya mereka. Salah satunya itu peran dari orang tua. Jadi peran orang tua dan juga lingkungan keluarga ini penting banget buat tumbuh kembangnya mereka Kak. Karena ya perilaku mereka itu dipengaruhi oleh peran orang tua dan juga lingkungan, walaupun nggak semuanya sih, tergantung karakter. Jadi memberikan pendampingan secara emosional melalui guru BK atau orang tua itu adalah solusi yang bisa aku berikan. Karena dalam beberapa kasus itu sebenarnya siswa hanya membutuhkan tempat bercerita dan juga arahan ketika mereka mengalami masalah hubungan. Iya benar-benar banget. Jika tidak ada pendampingan, jadi siswa itu biasanya lebih mudah kayak melampiaskan emosinya itu dengan cara malas belajar, sudah menarik diri dari kerumunan, jadi istilahnya jadi ekstrovert, jadi introvert ya, jadi introvert Kak. Jadi kayak murung, menarik diri, kayak malas bergabung, malas bergaul. Jadi dia jadi kehilangan fokus di sekolah. Iya benar-benar banget. Tapi kalau misal mau cerita juga, anak-anak itu kan cuman pengen didengar. Mereka itu kadang anak-anak itu nggak mau cerita sama orang tua mereka karena mereka itu takut malah mereka yang disalahkan. Padahal tujuan mereka itu cuma mau sharing masalah. Ya, apalagi kalau misalnya mereka udah dimarah sama orang tua mereka jadi kayak menutup diri kayak mereka jadi punya pemikiran mending gak usah diceritain daripada diceritain, dan ini menjadi kayak lubang-lubang kecil yang kebuka ke bohong-bohongannya mereka. Jadi kejujuran mereka itu jadi tergores-gores gitu Kak. Jadi gitu guys, jadi peran keluarga itu juga sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Tadi kan kita udah ngasih teori 3 nih dari banjir. Ini kita juga udah ngasih solusi 3 lagi. Jadi satu lagi nih, solusi dari kakak apa nih buat adik-adik di luar sana? Tadi itu waktu aku wawancara itu kan respondennya itu yang anak yang aku wawancara ini bilang kalau dia itu mengatur. Aku kan sempat nanya gimana caranya tuh supaya kayak nggak pusing, kayak belajarnya ini nggak keganggu. Dia jawab kalau dia itu mengatur waktu antara pacaran dan juga sekolah. Jadi mengarahkan hubungan itu ke dalam kegiatan yang bermanfaat, terutama yang masih berkaitan dalam pendidikan. Dalam usia remaja itu, siswa itu biasanya lebih mudah menerima arahan yang tidak terlalu menekan atau langsung melarang hubungan mereka. Ya kita juga sebagai orang tua nggak mengerti. Kita harus seharusnya kita harus ngasih pemahaman dulu. Pemahaman, nggak langsung kita juga harus tanya ini kalian kalau gini ngapain aja. Iya gitu. kayak nggak kasih kayak arahan pemahaman gitu, kayak lebih fokus dulu ke pendidikan. Jadi kan anak kayak jadi kesel ngebantah yang ujung-ujungnya ya bakal jadi bumerang juga bagi mereka kalau nggak disikapi dengan cara yang baik. Oke guys, segitu dulu podcast kita hari ini. See you next time di podcast selanjutnya with Hura, Haura, dan Rahma. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.